Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sam. Hari ini dalam sesi yang kedua firman Tuhan pengajaran mengenai bagaimana Alkitab membuktikan kejelasannya sendiri. Jadi dari seri khotbah doktrin kejelasan Alkitab atau Clarity of Scripture ya. Di sesi 2 ini kita akan bahas tentang bagaimana Alkitab membuktikan kejelasannya sendiri. Saya mengajak kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. En onomati to patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang murni dan memberi terang. Kami percaya bahwa firman itu tidak hanya benar, tetapi juga jelas, menyenangkan hati dan mencerahkan pikiran kami. Celikan mata kami hari ini seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu di jalan ke Emmaus. Dan tuntunlah kami untuk melihat dan mengalami kejelasan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia dan berinkarnasi, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, suatu hari seorang anak laki-laki membeli mainan robot. Ya. Robot ini tidak jadi tetapi dalam bentuk rakitan di dalam box atau di dalam kotak. Nah, saat membuka kotak dari mainan ini ya, dan berusaha untuk menyusunnya, anak ini menemui kesulitan. Ya, kesulitan sampai akhirnya dia buka lagi box itu dan dia melihat ada satu kertas yang merupakan petunjuk bagaimana merakit robot itu. Ya. Jadi ia menemukan buku petunjuk sehingga ia mengikuti petunjuk berdasarkan apa yang tertulis dalam buku itu langkah demi langkah sehingga akhirnya dia dapat merakit sebuah mainan robot. Nah, tanpa petunjuk itu ya, robot itu hanya akan menjadi tumpukan bagian-bagian ya. Jadi tidak dalam bentuk robot ya. Nah, ketika dia membaca petunjuk, mengikuti langkah-langkah di dalam petunjuk itu tentunya ditulis dengan sangat jelas, sederhana, sehingga seorang anak kecil pun dapat memahami dan kemudian mengikuti petunjuk itu untuk merakit mainan itu menjadi sebuah robot. Demikian juga firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah petunjuk hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kepada umatnya, kepada orang percaya. Bukan supaya kita bingung, ya, tapi merupakan petunjuk yang jelas karena tujuannya adalah untuk membentuk dan membimbing kita dalam hidup ini untuk menaati Dia. Ya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saya bacakan. Titah Tuhan menyukakan hati dan perintahnya membuat mata bercahaya. Sekali lagi, ya. Titah Tuhan menyukakan hati dan perintahnya membuat mata bercahaya. Kalau di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti Bapak Ibu kan melihat beberapa terjemahan, saya langsung terjemahkan dari teks bahasa Ibrani dan juga teks bahasa Yunaninya, ya. Tentunya NE28 kalau teks Yunaninya. Ya, tidak jauh-jauh beda memang. Ya. Nah, jadi berdasarkan Mazmur 19 ayat 8 dikatakan di sana bahwa titah Tuhan atau Taurat Tuhan itu menyukakan hati dan perintahnya itu membuat mata bercahaya. Kenapa? Karena Alkitab bukan teka-teki rohani, tetapi dapat diibaratkan seperti sebuah peta yang dapat kita ikuti langkah demi langkah dan tentunya kita dapat memahaminya. Ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang doktrin kejelasan Alkitab atau clarity of scripture, seperti yang saya jelaskan pada sesi yang pertama, ya, kejelasan Alkitab ini merupakan doktrin sangat fundamental, ya, fundamental sekali dalam khususnya teologi Injili yang menegaskan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami cukup jelas untuk dipahami oleh semua orang percaya dalam hal-hal yang menyangkut keselamatan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi cukup jelas itu. Bahkan sesi yang pertama minggu yang lalu sudah jelaskan bahwa seorang anak kecil pun seperti
Timotius dapat memahami firman Tuhan karena cukup jelas terkait dengan keselamatan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kejelasan Alkitab bukan berarti meniadakan perlunya ketekunan atau studi tertentu, ya, dan juga tidak meniadakan penerangan atau iluminasi dari Roh Kudus. Ya. Tetapi maksudnya ialah kita menolak bahwa Alkitab hanya bisa dimengerti oleh otoritas gereja, oleh orang-orang tertentu atau kalangan akademis tertentu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi Alkitab itu jelas bagi semua orang yang membacanya, khususnya bagi orang-orang yang percaya. Memang ada bagian-bagian yang sulit, ya, karena kejelasan Alkitab bukan berarti menyatakan bahwa Alkitab itu sangat sederhana sekali, tidak. Ya, tentu kita tidak menolak ada hal-hal yang rumit, tetapi sekali lagi dalam kaitan dengan keselamatan dan ketaatan atau kesalehan hidup kita, Alkitab sudah cukup jelas bagi kita semuanya. Ya. Nah, dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan berbagai opini, pendapat, apalagi kalau kita melihat media sosial, semua orang bebas berpendapat, menyatakan apa saja, ya. Nah, justru karena itulah kebutuhan akan satu suara kebenaran yang jelas dan menuntun serta mendesak kita itu sangat penting sekali, ya. Kalau saya memperhatikan YouTube yang beredar sekarang ini, orang sesuka hatinya berpendapat, ya. Sesuka hatinya berpendapat tentang bagian-bagian tertentu dalam Alkitab, tentang hal-hal tertentu dalam Alkitab. Dan sayangnya apa yang mereka sampaikan itu keliru. Ya. Karena itu dalam dunia yang semakin seperti itu, maka kebutuhan akan suara kebenaran yang menuntun sangatlah mendesak bagi kita. Mazmur 19 ayat 8 tadi mengingatkan kita bagaimana menghadirkan firman Tuhan bukan hanya sebagai teks suci, tetapi sebagai realita ilahi yang hidup, lurus, murni, dan menerangi. Jadi Mazmur 19 ayat 8 menyatakan bahwa firman Allah memiliki kekuatan dari dalam dirinya sendiri, ya, dan firman itu mampu, ya, mencelikkan mata rohani kita, ya, dan firman itu juga bersifat esensial sebagai firman yang berasal dari Tuhan sendiri, atau dalam bahasa teologi disebut wahyu atau wahyu dari Tuhan sendiri, ya, pernyataan atau wahyu dari Tuhan sendiri. Dan firman ini tentunya lurus, murni, dan terang. Kejelasan firman Tuhan bukan berdasarkan metode manusia, melainkan karakter ilahi dari firman itu sendiri. Allah, sumber dari firman itu, ingin berkomunikasi, ingin berbicara kepada kita, membimbing dan menuntun kita sehingga kita bisa menaatinya. Nah, kalau Allah memberikan pesannya dengan komunikasi yang rumit, bagaimana kita bisa diselamatkan dan bagaimana kita bisa menaatinya kalau pesannya rumit? Tapi Allah bukanlah Allah yang berkomunikasi secara rumit, tapi Allah adalah Allah yang berkomunikasi dengan jelas kepada kita, sehingga ketika kita mendengar pesannya, setiap orang terbuka untuk mendengar dengan jelas dan dapat diselamatkan. Dan setiap orang percaya dapat menaati pesan-pesan itu. Karena itu memahami kejelasan Alkitab bukan hanya soal teknik penafsiran, Bapak Ibu, tetapi merupakan pengakuan iman bahwa Alkitab sebagai sumber terang, pusat penyingkapan Kristus, dan standar kebenaran yang menguduskan umat. Jadi dalam sesi yang kedua ini, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana firman Tuhan, ya, menjelaskan dirinya sendiri, menuntun jiwa dalam pengertian yang membebaskan dan mengubah hidup kita. Mari kembali saya mengajak kita membaca ayat kunci tadi, Mazmur 19 ayat yang ke-8. Titah Tuhan itu lurus, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi saya terjemahkan dari teks Ibrani, Masoret teks. Titah-titah Tuhan itu lurus, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, teks Ibrani, Pigude Yahweh, Yesarim, Mesam Mehe, Leb, Mitzvat, Yahweh Barah, Meirat, Enayim. Nah, perlu diketahui bahwa Mazmur 19 ini adalah nyanyian pujian yang mengungkapkan kebesaran Allah melalui dua jalur pewahyuan
atau jalur pernyataan Tuhan. Yang pertama, melalui alam semesta. Dalam teologi Kristen kita percaya bahwa alam semesta adalah sarana Allah untuk menyingkapkan atau menyatakan dirinya. Walaupun dalam konteks yang umum. Sebab itu dibutuhkan wahyu yang khusus. Dan wahyu yang khusus itu ya, adalah firman yang tertulis. Jadi di dalam Mazmur 19 ini secara keseluruhan kita melihat dua jalur pewahyuan. Di ayat 2 sampai ayat yang ke-7 itu adalah jalur pewahyuan melalui ciptaan atau alam semesta. Katakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi melalui alam semesta ciptaannya kita dapat mengenal, mengetahui Allah walaupun dalam pemahaman yang terbatas. Itu disebut dengan pernyataan yang bersifat umum. Ya. Nah, maka diperlukan satu pernyataan yang khusus, yaitu melalui firman yang tertulis di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Jadi sekali lagi ada dua jalur pewahyuan Tuhan di Mazmur 19 ini dengan jelas. Yang pertama melalui ciptaan atau alam semesta di ayat 2 sampai 7. Dan yang kedua melalui firman tertulis di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Nah, khusus di bagian yang kedua ini tertulis ya. Di bagian kedua ini tertulis di ayat 8 sampai 15, pemazmur yaitu Daud dengan penuh hormat dan kagum menggambarkan keagungan Taurat Tuhan atau titah-titah Tuhan. Ayat yang ke-8 secara khusus menyoroti sifat dan kuasa transformasional dari firman itu. Kuasa firman yang mengubahkan. Jadi ia menggunakan bahasa Ibrani yang padat dan kaya makna untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak hanya benar dan murni secara doktrinal, tetapi juga memberi sukacita batin dan pencerahan rohani. Jadi firman itu bukan hanya benar secara doktrinal, tapi memberi kuasa transformasional, ya, mengubah kehidupan dengan cara memberikan sukacita, ya. Memberi sukacita di dalam batin dan memberikan pencerahan rohani sehingga akhirnya mengubah kehidupan kita, bahkan jalan hidup seseorang. Jadi ayat ini memperlihatkan bahwa kejelasan dan kemurnian firman adalah kunci utama bagi perubahan hati dan pemahaman rohani kita sebagai umat Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca ini saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa frase kunci yang perlu dipahami lebih lanjut. Beberapa frase kunci yang perlu dipahami lebih lanjut. Frase yang pertama adalah pigude Yahweh Yesharim. Ya. Kata Ibrani pigude ya, berarti titah-titah atau ketetapan-ketetapan ilahi. Yang secara legal dan moral itu mengikat. Jadi titah-titah Tuhan, ketetapan atau firman Tuhan itu secara legal dan moral bersifat mengikat. Sedangkan kata Yesharim yang berarti tepat atau lurus berasal dari akar kata yang menggambarkan sesuatu yang tidak bengkok, tetapi lurus secara moral dan benar secara etikal atau secara etis. Ya. Artinya firman tidak hanya benar, ya, artinya firman tidak hanya benar, tetapi dapat dipercaya sebagai pedoman lurus untuk kehidupan kita. Ya. Nah, itu frase yang pertama, ya, frase pigude Yahweh Yesharim. Sekarang frase yang kedua yang kita pelajari adalah mesam mehe lev. Ya. Frase ini berarti menyukakan atau menyenangkan hati, memberi sukacita. Ini bukan sekedar emosi sesaat, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kegembiraan batin yang muncul dari perjumpaan antara manusia berdosa dengan kebenaran yang hidup dan meneguhkan. Maka kita percaya bahwa sukacita yang datangnya dari Tuhan, dari firman-Nya, itulah sukacita yang tidak akan hilang begitu saja. Beda dengan sukacita yang kita dapatkan dari sesuatu yang bukan dari firman Tuhan, berasal dari Tuhan. Itu misalnya sukacita karena baru gajian, ya sukacita karena dapat berkat ini dan itu. Ya, begitu uang akhir bulan uang sudah habis, bisa saja kita kehilangan sukacita. Tapi sukacita dari Tuhan, dari firman Tuhan itu bukan sesaat. Ya, tapi itu adalah kebenaran yang meneguhkan hidup kita. Yang ketiga, frase ketiga yang ingin saya bagikan adalah frase mitzwat Yahweh bara. Di sini kata mitzvah berarti perintah
Sedangkan kata bara berarti murni. Barah berarti murni, bersih, tidak tercemar. Artinya apa? Artinya kejernihan firman Allah itu menyiratkan keterbacaan dan ketidaktercelaan moral dan teologis. Ya. Jadi firman itu dapat kita baca dengan jelas, ya, dan di dalamnya mengandung pesan-pesan moral dan teologis. Ya. Itu karena firman ini berasal dari Yahweh Tuhan sendiri. Kemudian frase yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada kita adalah frase me irat enayim. Ya, frase ini berarti membuat mata bercahaya. Ya. Di sini kata kerja meir berasal dari kata or, kata Ibrani or yang berarti terang. Minggu kemarin saya jelaskan kata or ini. Ya. Makna metaforikalnya adalah pencerahan intelektual dan rohani. Jadi firman Tuhan itu mencerahkan intelektual kita, tetapi juga mencerahkan rohani kita. Ini yang saya sebut tadi di depan perubahan transformasional. Ya. Membawa dampak transformasional, terjadi perubahan. Ya. Karena dia mencerahkan intelektualitas kita dan juga spiritual kita. Jadi firman Tuhan membuat mata jiwa kita menjadi melek, ya. Bukan hanya secara informatif, ya, untuk intelek atau pengetahuan kita, tetapi juga transformatif untuk kehidupan spiritual kita. Nah, jadi itu beberapa frase tadi. Dengan demikian Mazmur 19 ayat 8 ini, Bapak Ibu, jelas memperlihatkan bahwa kejelasan firman Tuhan bukan sekedar interpretasi hermeneutik modern, tetapi merupakan kualitas esensial yang melekat pada firman itu sendiri dari dalam dirinya sendiri. Jadi makanya kita membahas sesi 2 ini, bagaimana firman Tuhan jelas menjelaskan dirinya sendiri, bahwa dari dalam dirinya sendiri firman Tuhan menjelaskan bahwa Alkitab itu cukup jelas bagi kita. Itu maksudnya. Jadi ketetapan-ketetapan Tuhan disebut lurus karena mereka menunjukkan, karena firman itu yang menunjukkan jalan yang benar. Perintahnya disebut murni karena bebas dari kesalahan atau ketidakpastian. Dan dampaknya menyentuh seluruh keberadaan manusia. Membuat hati bersukacita, membuat mata bercahaya. Ini berarti firman itu bukan hanya dapat dimengerti, tetapi juga secara aktif memberi hidup, menginspirasi sukacita dan memberikan pencerahan. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejelasan Alkitab adalah aspek dari sifat ilahi wahyu itu sendiri. Maksudnya Alkitab itu berasal dari Tuhan. Ya. Relevan bagi setiap orang percaya di segala tempat, di segala waktu, atau di sepanjang sejarah. Saya akan ringkaskan begini. Berdasarkan Mazmur 19 ayat 8, mengajarkan bahwa kejelasan firman Tuhan bukanlah produk metode pembacaan modern, melainkan sifat internal dari firman itu sendiri. Firman adalah sumber terang dan pengertian, mampu menyukakan hati dan memberi pencerahan rohani yang mengubah. Maka dapat saya tegaskan, firman itu tidak pernah lekang oleh waktu dan selalu relevan untuk setiap zaman. Zaman ketika firman itu diberikan, zaman saat ini dan di masa yang akan datang, selama langit bumi belum lenyap dan Yesus belum datang, firman-Nya tetap relevan. Dan firman ini tetap jelas, Bapak Ibu, bagi segala zaman. Karena itu hari ini saya akan memberikan 3 argumen, Bapak Ibu. Kenapa 3 argumen? Sebab kalau 5 Bapak Ibu nanti dapat sepeda. Ya, biasanya kalau 5 Bapak Ibu akan dapat sepeda. Ya, itu hanya guyon saja. Ya. Jadi 3 argumentasi bagaimana kita melihat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kejelasan Alkitab bukanlah konstruksi teologis kontemporer atau hasil produk penafsiran modern, melainkan sifat ilahi dari firman itu sendiri. Sudah saya jelaskan tadi. Di Mazmur 19 ayat yang ke-8, sudah saya jelaskan, nanti juga ada ayat-ayat pendukung yang sebentar lagi akan saya jelaskan, akan memberikan bukti bahwa Alkitab itu adalah terang, berbicara dengan jelas, konsisten, dan membawa pengertian kepada setiap orang yang membaca dengan iman dan ketekunan. Lalu pertanyaannya kembali,
Bagaimana Alkitab menjelaskan kejelasan dirinya sendiri? Ada 3 hari ini. Alkitab membuktikan kejelasannya melalui 1, dampaknya sebagai terang bagi jiwa. Mazmur 119 ayat 130. 2, penafsiran Yesus yang sistematis. Lukas 24 ayat 27. Dan yang ketiga, ya, kesaksian yang menyucikan sebagai kebenaran absolut. Yohanes pasal 17 ayat 17. Mari kita lihat ketiga hal ini beserta dengan ayat rujukannya satu persatu. Kita mulai yang pertama. Ya. Kita mulai yang pertama. Alkitab menyatakan dirinya sebagai sumber terang dan pengertian. Dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan begini. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Ya. Kita akan melakukan analisa eksegetikal. Ya. Perhatikan prase petak de pareka. Ya. Di sini kata Ibrani petak berarti terbuka atau tersingkap. Sehingga kita tadi bila tersingkap, ya, tersingkap di situ adalah petak. Ya. Menyiratkan aksesibilitas wahyu ilahi. Jadi firman itu bisa diakses bila tersingkap. Ya. Jadi firman itu ketika kita baca itu dapat diakses. Sehingga dapat diakses maksudnya dapat tersingkap. Ya. Artinya yang dulu tersembunyi sekarang disingkapkan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian prase yair yang berarti memberi terang. Ya. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang. Ya, memberi terang di situ adalah yair. Dan kemudian prase yang berikutnya memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Yabin petayim. Ya, pengertian kepada orang-orang bodoh. Di mana kata petayim itu menunjuk kepada pemula, orang yang baru artinya, orang sederhana, atau bodoh secara spiritual, bukan bodoh secara intelektual ya, bodoh secara spiritual, kehidupan rohani. Bahkan dalam kitab Efesus dikatakan kita yang belum dilahirkan baru itu adalah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa firman Allah cukup jelas, bahkan orang yang baru membacanya, ya, orang biasa pun dapat mengertinya. Ya. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, khususnya kita para gembala, para pendeta, terhadap orang-orang jemaat yang baru, dorong terus baca Alkitab. Ya, dorong baca Alkitab. Ya. Karena bagian-bagian dalam Alkitab itu cukup jelas dalam keselamatan dan cukup jelas untuk ditaati. Nah nanti kita kasih tahu mereka kalau ada hal-hal yang rumit, lewati saja dulu. Atau tanyakan, lalu kita jelaskan. Itu di sesi yang pertama sudah jelaskan. Ya, karena kejelasan Alkitab tidak sama dengan kesederhanaan mutlak, tidak. Tapi memang ada hal-hal rumit, ada hal-hal yang paradoksal, bukan kontradiktif tapi paradoksal. Ya, dan itu membutuhkan penjelasan dan studi yang lebih mendalam. Tapi sekali lagi dalam hal keselamatan dan bagaimana kita menaati Allah, Alkitab cukup jelas. Ya. Nah, jadi bila tersingkap firman-firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Kita sudah melakukan analisa eksegetikalnya. Implikasi teologisnya bagaimana dari pernyataan itu tadi. Bahwa Alkitab menyatakan ini sebagai sumber terang dan pengertian dari Mazmur 119 ayat 130 tadi. Implikasi teologisnya ialah firman Allah bukan untuk golongan elit rohani saja. Jadi golongan akademisi atau pemimpin gereja tertentu saja, tidak. Kejelasan Alkitab mencerminkan keinginan Allah agar semua orang mengenal dan mengerti kehendaknya. Bagaimana? Ya memang betul bisa melalui para akademisi, teolog, bisa melalui para pendeta atau pemimpin gereja. Tapi Tuhan mau setiap anak-anaknya, umatnya mengakses langsung pesannya di dalam Alkitab. Itu artinya Alkitab terbuka dengan jelas untuk siapa saja orang-orang yang percaya, anak-anak Allah. Ya. Sebagai contoh, seorang pengungsi Kristen di sebuah daerah terpencil di Asia, di Asia ya, menerima Alkitab dalam bahasa suku atau bahasa ibu mereka untuk pertama kalinya. Mereka bukan orang terpelajar, ya.
Bahkan banyak yang tidak tamat sekolah dasar. Namun mereka diberikan Alkitab. Mereka membaca kitab Markus misalnya, kitab Mazmur. Dan mereka mulai memahami siapa Allah ketika mereka membaca kitab Mazmur. Bagaimana berkomunikasi dengan Allah, doa dan puji-pujian. Kemudian mereka juga membaca kitab Markus dan mulai mengenal apa dan siapa Yesus. Dan mengapa ia datang ke dalam dunia. Tanpa pendidikan teologi yang formal. Ya, mereka berdoa, membentuk kelompok kecil, mereka membaca Alkitab, dan hidup dalam sukacita yang baru. Ini menunjukkan bahwa kejelasan firman Tuhan tidak terbatas di kelas-kelas akademik dengan gelar-gelar atau jabatan-jabatan akademik atau jabatan-jabatan rohani. Tapi semua orang memiliki apa yang saya sebut tadi depan sebagai aksesibilitas. Memiliki akses kepada firman Tuhan. Jadi firman ini memberikan pengertian kepada petayim, yaitu orang-orang yang sederhana, rendah hati, dan pemula ini. Karena Allah rindu semua orang mengenalnya. Bukan hanya segelintir pemimpin gereja atau kalangan akademisi saja. Jadi kalau Bapak Ibu saudara baru datang ke gereja, baca Alkitab. Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman-pemahaman di firman Tuhan untuk keselamatan Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu hidup dalam ketaatan. Nah, aplikasi praktisnya dari poin yang pertama tadi, bahwa Alkitab menyatakan dirinya sebagai sumber terang dan pengertian. Pengajaran dasar Alkitab dapat dipahami oleh anak kecil sekalipun. Tidak hanya orang tua, petani, pelajar, bahkan semua usia dengan latar belakang apapun dapat memahami. Anda petani, baca Alkitab. Anda dapat memahami Alkitab. Anda dokter, medical, atlet, apapun profesi Anda, baca Alkitab. Anda dapat mengerti. Tidak harus menjadi seorang teolog atau akademisi teologi. Ya, Anda silakan baca Alkitab dan Anda akan dapat memahami Alkitab. Karena itu gereja harus menanamkan kebiasaan membaca Alkitab. Saya mendorong para gembala untuk mendorong jemaat, orang-orang, umat untuk memberikan waktu membaca Alkitab. Apalagi sekarang kita dimudahkan. Kesaksian ya di gereja kami, di mana saya melayani, kami tiap pagi memberikan renungan. Renungan itu bukan lagi sekedar renungan biasa, tapi renungan itu memberikan 3 atau 4 pasal setiap hari untuk dibaca. Lalu diberikan analisa ayat-ayat tertentu, ini yang disebut sebagai analisa teologis dan eksegetikal. Lalu kemudian diberi makna teologisnya, lalu kemudian diberi aplikasinya, lalu kemudian lebih dalam lagi penerapan dalam kehidupan. Seorang dokter misalnya, seorang guru misalnya, seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mereka menerapkan firman Tuhan? Diberikan ilustrasi dan contoh-contoh serta kesaksian nyata. Lalu diberikan renungan doa ya, di mana mereka 3 atau 4 poin doa yang mereka doakan. Karena kami menemukan banyak jemaat tidak tahu apa yang mereka doakan. Hari ini mereka doa itu, besok itu lagi. Nah, dalam renungan yang menuntun pembacaan doa itu diberikan topik-topik doa yang berbeda tentunya setiap hari. Sehingga mereka bisa disegarkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami mendapatkan hal yang positif karena renungan ini saya bagikan di WA group. Ada banyak gembala-gembala yang mengirim pesan kepada saya. Terima kasih Bapak Pastor Samuel karena telah memberikan renungan yang sangat bermanfaat. Izin kami share lagi di grup. Ya, saya sangat bersuka cita sekali. Ternyata jemaat sekarang ini membutuhkan renungan yang bersifat studi Alkitab karena mereka ingin lebih mendalami lagi firman Tuhan, tapi dalam format yang sederhana, format renungan. Ya. Bahkan sejak saya 20 tahun atau 25 tahun yang lalu ketika pertama kali studi teologi saya baca buku-buku teologi rumit sekali. Ya, dari situ saya belajar teologi dan bertekad suatu saat saya akan mengajarkan teologi yang rumit menjadi sederhana. Jadi teologi yang saya kuasai itu yang saya ajarkan dari yang rumit menjadi sederhana. Hasilnya saya menulis satu buku teologi. Yang pertama ada 12 jilid nantinya, ya 3 sesi sudah 3 jilid sudah selesai. Yang pertama prolegomena dalam format renungan juga, sama dalam format renungan, ya bacaan yang semi akademik yang boleh diakses bukan hanya oleh para teolog, tetapi juga oleh orang-orang awam yang rindu untuk mendalami firman Tuhan. Ya seperti ini tadi, Bapak Ibu akan dibawa untuk memahami teks-teks Ibrani, tentunya dari Masoret teks ya. Dan kemudian akan memahami teks-teks Yunani, entah itu nanti dari Textus Receptus atau dari NE 28 ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi saya menganjurkan untuk gereja-gereja lokal sesuai dengan tuntunan bimbingan Tuhan untuk apa? Untuk
menjelaskan atau mendorong jemaat untuk membaca Alkitab. Sebagai contoh di sebuah gereja lokal, seorang pendeta memulai gerakan Alkitab untuk semua. Itu nama gerakannya. Terserah Bapak Ibu mau berikan renungan setahun kah namanya, gerakan membaca Alkitab kah, mobilisasi pembacaan Alkitab kah, terserah apapun. Bapak Ibu boleh beri nama apa saja. Yang penting tujuannya mengajak tiap orang, entah itu keluarga, pendeta, jemaat, ya, perorangan untuk membaca Alkitab, entah 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, tergantung Bapak Ibu, ya, sebelum mereka memulai aktivitas di pagi hari atau sebelum mereka tidur, terlepas dari usia dan pendidikan mereka, ya. Seorang anak usia 9 tahun yang biasanya hanya sibuk dengan gadgetnya, mulai bertanya tentang tokoh-tokoh Alkitab dan menghafal ayat-ayat sederhana, karena mereka diajarkan di gereja itu untuk mulai baca Alkitab. Ya. Kakeknya yang buta huruf mulai mendengar audio. Sekarang ada audio Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari saja audio Amsal misalnya. Audio kitab Amsal, kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu tidak bisa baca. Jangan takut. Ada audionya sekarang, tinggal mendengar saja. Ya, semua ada, bisa kita akses. Jadi kakek yang buta huruf ini mulai mengerti firman Tuhan walau dia tidak bisa baca. Karena dia mendengarnya dari audio. Jadi seluruh keluarga, dalam satu keluarga ini akhirnya mengalami perubahan. Mereka lebih tenang, lebih sabar, saling menguatkan, saling mendoakan. Kenapa? Kuasa firman Tuhan yang transformasional tadi. Mengubahkan hidup, mengubahkan tingkah laku mereka. Jadi firman Tuhan memang cukup terang, cukup jelas, sederhana untuk diakses semua orang. Dan gereja memiliki tanggung jawab membudayakan ini dalam kehidupan umat Tuhan. Saya tidak henti-hentinya mengajak pastor, gembala sidang, para pendeta, pemimpin umat, ayo mari kita ajak jemaat kita. Ya, diingatkan mereka setiap pagi untuk baca Alkitab. Kirim renungan kepada mereka, bacaan-bacaan Alkitab. Sehingga mereka memiliki akses langsung kepada Alkitab. Ya. Dan beri juga mereka kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya sulit. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yesus menyatakan kejelasan firman dalam pelayanannya. Jadi dari dalam dirinya sendiri Alkitab menjelaskan bahwa dia cukup jelas untuk dipahami. Dan Yesus mengkonfirmasi hal ini, menyatakan kejelasan firman Tuhan. Saya baca dalam Lukas pasal 24 ayat 27. Lukas pasal 24 ayat 27 dikatakan begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Perhatikan prase diermeneusen. Di mana kata ini berasal dari kata kerja hermeneo. Apa itu hermeneo? Hermeneo itu berarti menafsirkan dengan jelas atau memahami secara teratur. Teratur itu artinya sistematis. Ya. Jadi kata hermeneo itulah, dari kata hermeneo inilah kita mendapatkan kata hermeneutika atau yang disebut dengan ilmu menafsirkan Alkitab. Jadi di sini digunakan dalam bentuk intensif atau auris, menunjuk Yesus menjelaskan dengan jelas, komprehensif, sistematis, terpadu. Ya. Jadi berdasarkan konteksnya Yesus mengaitkan seluruh perjanjian lama karena dikatakan mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dia menjelaskan seluruh perjanjian lama tentang dirinya, ya, bukan dengan teka-teki melainkan dengan penjelasan yang progresif, naratif dan jelas dapat dipahami. Ya. Jadi bagaimana implikasi teologis dari ayat yang baru saja kita baca di poin yang kedua tadi. Yesus mengonfirmasi bahwa seluruh kitab suci, baik itu apa yang disampaikan oleh Musa maupun oleh nabi-nabi, pesan yang jelas di dalam kitab itu. Ya, baik pesan Musa dalam hukum Taurat maupun apa yang disampaikan oleh nabi-nabi, jelas, dapat dipahami, dapat dimengerti dan memberi terang tentang mesianik, tentang Yesus. Jadi Yesus menjelaskan tentang Mesias, tentang dirinya dari kitab perjanjian lama, dari kitab Musa maupun kitab nabi-nabi, seluruh kitab nabi-nabi. Sebagai contoh dalam satu sesi pengajaran di sebuah seminari, seorang dosen membuka pelajaran kristologi. Kristologi itu artinya doktrin tentang Kristus. Berasal dari kata kristol dan logis ya. Nah, dengan membaca Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu menunjukkan bagaimana peristiwa korban anak domba di Keluaran 12. Pelayanan imam besar di imamat dan membuat hamba Tuhan dalam Yesaya 53 semuanya menunjuk kepada Kristus. Mahasiswa-mahasiswa yang tadinya menganggap perjanjian lama membingungkan mulai melihat keterkaitan antara perjanjian lama, kitab-kitab itu, dan bagaimana semuanya itu mengarah penggenapannya kepada Kristus. Jadi ini yang disebut dengan pembacaan kristosentris. Jadi Alkitab dibaca
Bagaimana kita memandang kepada Kristus sebagai pusat dari pernyataan Allah atau seluruh narasi penebusan berbicara tentang Kristus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah kunci pembuka kejelasan Alkitab. Ia tidak memperlakukan kitab suci sebagai kumpulan misteri, melainkan sebagai narasi yang utuh, logis tentang rencana keselamatan di mana seluruh wahyu perjanjian lama, ya, baik itu kitab Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi itu menemukan titik terang dalam dirinya sendiri. Ini sekali lagi disebut dengan kristosentris, ya. Jadi Kristus adalah pusat dari seluruh pernyataan Allah. Bagaimana kita mengaplikasikan penjelasan poin yang kedua saya sampaikan di depan tadi. Orang percaya harus membaca Alkitab secara menyeluruh dan terpadu. Nah, harus membaca Alkitab secara menyeluruh dan terpadu. Tidak boleh sepotong-sepotong, ya, tetapi dalam narasi penebusan yang utuh. Karena saya melihat ada orang-orang yang baca Alkitab sepotong-sepotong. Ini asal comot saja, ya. Comot, lalu klaim, comot, klaim, comot, klaim. Itu ada bahayanya. Ya, jadi tidak boleh sepotong-sepotong harusnya. Tetapi dalam narasi penebusan yang utuh itu Kristus sebagai pusatnya. Ini disebut dengan dalam bahasa Latin itu Christocentricus dan tota scriptura. Ya, menyeluruh dan terpadu itu tota scriptura. Ya. Kemudian yang berpusat pada Kristus itu dalam bahasa Latin disebut Christocentricus. Ya. Contohnya di sebuah gereja lokal pemimpin kelompok pemuda memulai program pembacaan Alkitab setahun dengan pendekatan kristosentris naratif. Setiap minggu mereka membaca bagian perjanjian lama dan perjanjian baru dan mencari apa ini ajarkan tentang Allah. Bagaimana ini menunjuk pada Kristus. Ya. Seiring waktu para pemuda mulai bisa melihat bahwa kisah Yusuf, Musa, Daud, nabi-nabi bukan sekedar tokoh moral tetapi bayangan Yesus sang Mesias. Itu artinya belajar tokoh-tokoh Alkitab, di mana mereka adalah bayang-bayang atau metafori dari Kristus. Ya. Salah satu pemuda berkata, dulu saya hanya tahu Yesus dan Injil. Dan sekarang katanya aku melihat bahwa dari kejadian Allah sudah merancang semuanya dengan jelas menuju salib dan kebangkitan. Semua berpusat pada Kristus. Kalau kita baca narasi dari kejadian, bahkan di kejadian pasal yang kedua, sudah ada nubuat. Itu disebut dengan firman protongelium. Injil dalam kejadian pasal 3. Protongelium, pra Injil. Ya, bagaimana Tuhan menjanjikan seorang juru selamat, ya, dari rahim seorang wanita. Aplikasi ini mengajak umat percaya untuk tidak membaca Alkitab secara fragmentori atau terpisah-pisah, melainkan memahami kisah besar penebusan dengan Kristus sebagai pusatnya. Jadi mulai hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab secara teratur. Habiskan perjanjian baru misalnya dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Demikian juga kitab Kejadian sampai kitab Maleaki perjanjian lama dibaca sampai selesai. Dan saudara akan mendapatkan pemahaman, pencerahan intelektual, tidak hanya pencerahan intelektual tetapi juga transformasional. Ya, perubahan-perubahan dalam ketaatan kita, semakin taat dikuduskan di dalam ketaatan dan kesalehan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bagikan. Bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa dirinya sendiri cukup jelas. Ya. Yang ketiga, Alkitab memberikan kesaksian konsisten tentang kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan frase ho logos hosos aletheia estin yang menyatakan secara definitif, ya, bahwa firman Allah benar, kebenaran bukan hanya mengandung kebenaran tetapi adalah hakikat kebenaran itu sendiri. Jadi Alkitab itu bukan mengandung kebenaran tapi kebenaran itu sendiri. Ya. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus langsung mendefinisikan secara definitif bahwa firman itu adalah kebenaran. Bukan mengandung, tapi kebenaran itu sendiri. Jadi di sini dalam konteks Yesus menunjukkan bahwa firman adalah sarana pengudusan, yaitu alat Allah untuk mentransformasi umatnya. Jadi saya percaya bahwa firman Alkitab itu adalah kebenaran itu sendiri.
bukan mengandung kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri. Sebab kalau hanya mengandung kebenaran, berarti di bagian lain ada ketidakbenaran. Alkitab itu berasal dari Allah. Bahkan maksudnya itu bahkan ketika Daud berdosa dengan berzina dengan Betseba, itu juga mengandung kebenaran. Kebenaran fakta bahwa Daud adalah orang yang pernah jatuh dalam kesalahan. Disingkapkan kepada kita. Ya, kita percaya bahwa Alkitab itu ineran, ya, menyatakan yang benar dan infallibility, ya, infallible, artinya tidak pernah gagal, ya, atau tidak membawa kita kepada penyimpangan atau kesalahan. Bapak Ibu, saya ingin kita memahami ini bahwa firman itu bukan mengandung kebenaran, Alkitab bukan mengandung kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri. Dalam konteks ini, kebenaran yang menguduskan dan mentransformasi umat di konteks Yohanes 17 ayat 17 yang kita baca tadi. Jadi, bagaimana implikasi teologisnya? Kebenaran firman Allah bukanlah relativistik. Artinya sesuatu yang relatif, tapi absolut. Ya. Bukan juga sesuatu yang kabur, tidak jelas. Firman sangat jelas, membawa kesaksian yang konsisten, menyucikan, mengubah. Tidak sama sekali membingungkan kita. Sebagai contoh dalam pertemuan akademik teologi lintas denominasi, seorang dosen apologetik menjelaskan bahwa dalam dunia pasca modern yang menolak kebenaran mutlak, dia mengatakan ini, firman Tuhan tetap berdiri sebagai standar yang absolut. Ya. Ia mengutip Yohanes 17 ayat 17 dan menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa firman-Mu mengandung kebenaran. Tapi Yesus katakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Ini berarti bahwa esensi kebenaran tidak ditemukan di luar firman Tuhan. Tapi esensi firman Tuhan, esensi kebenaran maksud saya hanya ditemukan di dalam Alkitab. Di dalam diri Allah dan Allah berkenan menyatakannya dalam Alkitab. Ya. Jadi Alkitab sendiri menjadi kanon tolok ukur untuk kebenaran. Kejelasan Alkitab dalam menyatakan kebenaran ini bukan hanya secara moral dan doktrinal Bapak Ibu. Tetapi juga secara historik dan profetik. Dari Kejadian hingga Wahyu, kesaksian Alkitab adalah konsisten. Karena itu layak dijadikan satu-satunya sumber pengudusan umat Tuhan dalam dunia yang terus berubah dan tidak pasti. Kita menemukan kepastian yang absolut di dalam firman Tuhan yaitu Alkitab. Karena itu baca Alkitab dan saudara akan dikuduskan di dalam kebenaran Alkitab. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Orang percaya harus memahami bahwa membaca dan menaati firman akan membawa hidup yang diperbaharui. Gereja perlu mendorong atau membiasakan budaya membaca Alkitab. Gereja perlu mendorong budaya transformasi melalui pemahaman, pembacaan, pemahaman Alkitab, firman Tuhan. Jadi bukan sekedar menghafal. Ya. Jadi kita tidak diajar untuk sekedar menghafal, tapi membaca, merenungkan, memahami firman itu. Dan itu yang mentransformasi hidup kita. Sehingga kita terus-menerus dikuduskan dan dapat hidup di dalam kesalehan. Sebagai contoh, seorang wanita muda yang bergumul dengan identitas diri dan trauma masa lalu mulai membaca Alkitab setiap pagi. Ia memulai dari Mazmur, lalu membaca Injil dan akhirnya surat-surat Paulus. Ia mencatat satu ayat setiap hari yang berbicara tentang identitasnya dalam Kristus. Suatu hari ia membaca Yohanes 17 ayat 17 dan merenungkan bahwa firman itu bukan hanya informasi tetapi proses pengudusan hidupnya. Ia membagikan kesaksian bahwa ayat-ayat firman Tuhan membuatnya meninggalkan relasi toksik, kembali kepada komunitas gereja dan mengalami pemulihan jiwa. Jadi dia sekarang tidak lagi trauma tentang dirinya tapi mengalami perubahan. Firman yang jelas dan konsisten membawa pencerahan dan pembaharuan, bukan kebingungan. Seiring waktu ia akhirnya bahkan menjadi mentor rohani bagi para wanita-wanita muda lainnya yang mengalami luka yang sama. Kenapa? Karena hidupnya telah diubahkan. Dari mana? Dengan membaca, memahami, merenungkan firman Tuhan. Jadi hidupnya diubahkan. Tapi Tuhan tidak cukup sampai di situ, bahkan memakai dia sebagai alat Tuhan untuk membantu, sebagai mentor bagi wanita-wanita lain yang mengalami luka, trauma yang sama. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini menegaskan bahwa firman bukan hanya untuk kita ketahui, tapi untuk dihidupi dan mengubah hidup. Setiap
saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, di gereja kami saya selalu mengatakan begini, entah itu di awal atau di akhir doa, setelah khotbah atau sebelum khotbah selalu mendoakan begini. Kiranya firman Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Jadi firman itu bukan hanya untuk kita ketahui, untuk kita mengerti sampai di situ, tapi untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan Bapak Ibu, seorang ayah mengirim pesan panjang kepada anaknya lewat WhatsApp. Pesan itu penuh dengan kasih, nasihat, petunjuk tentang masa depan. Ya, anak itu melihat ada pesan dari ayahnya, tapi hanya melihat notifikasi. Mengabaikannya dan tidak membuka. Justru yang dia lakukan tertarik pada scroll media sosial dan hiburan lainnya di grup-grup WA. Itu yang dia baca, buat dia lihat WA tertawa-tertawa. Cengisan, nyengir, baca WA grup. Tapi pesan dari ayahnya yang berisi nasihat, kasih, petunjuk, dan lain-lain tidak dia buka. Hanya lihat notifikasi dari bos nih. Ada orang sekarang kan dari big boss misalnya begitu. Ya, orang anak-anak sekarang nyebut papahnya itu bos. Nah, demikian juga firman Tuhan, pesan ilahi yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus, disampaikan melalui para nabi, para rasul di dalam Alkitab. Tapi sayangnya apa? Banyak orang percaya hanya melihat notifikasinya. Namun tidak membuka, tidak membacanya. Bahkan Alkitab diinstal di Android, di laptop, tapi tidak dibaca. Cukup diinstal saja. Padahal pesan itu sederhana, jelas. Dan yang penting, pesan itu memberikan nasihat, petunjuk ya, untuk kita, bukan hanya selama hidup dalam dunia ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang, kata Alkitab. Ya, firman Tuhan itu bermanfaat. Tidak hanya untuk hidup kita hari ini, menuntun, membimbing kita, tapi untuk hidup kita di masa yang akan datang. Memberi jaminan kepastian bagi kita. Misalnya dalam Kristus kita percaya dari firman Tuhan, bahwa dia menyelamatkan kita hari ini dan membawa kita ke surga di kehidupan yang akan datang. Di luar aku kamu akan binasa, kata Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan dia berjanji, engkau akan bersama-sama dengan aku di rumah Bapa. Ya, dari mana kita tahu bahwa kita suatu saat akan bersama dengan Yesus? Dari firman-Nya. Kalau kita tidak baca Alkitab, tidak dengar pesan firman Tuhan, kita tidak tahu. Kita biarkan notifikasi begitu saja. Seperti notifikasi di WhatsApp dari orang tua, kita abaikan. Ya, kita sibuk dengan hal-hal lain. Maka di gereja selalu mengingatkan kepada jemaat, kalau lagi kita di gereja baca Alkitab, jangan berselancar di WA, jangan berselancar di TikTok, jangan berselancar di Instagram, tapi benar-benar fokus baca Alkitab. Nanti setelah ibadah, silakan baca WA, silakan lihat TikTok, silakan berselancar di yang lainnya. Tapi waktu mendengarkan firman Tuhan, baca, dengar, renungkan baik-baik. Ya, jadi pesan Tuhan, firman-Nya tidak membingungkan, cukup jelas, dan yang terpenting, pesan itu sangat penting untuk segera kita jawab hari ini dengan membaca dan menaatinya. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, saya ingin memberitahukan kepada kita berdasarkan penjelasan di atas tadi, berdasarkan penjelasan saya di atas tadi, bahwa Alkitab membuktikan dari dalam dirinya sendiri cukup jelas melalui satu, kesaksian internal sebagai terang dan pengertian, bahkan bagi yang sederhana. Dalam Mazmur 119 ayat 130 sudah kita jelaskan tadi di depan. Yang kedua, penafsiran Yesus yang sistematis dan terpadu terhadap seluruh kitab suci. Dalam Lukas 24 ayat 27 teks kuncinya. Dan yang ketiga, pernyataan tegas bahwa firman Allah adalah kebenaran itu sendiri yang menyucikan dan mengubah. Yohanes 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 17. Dengan demikian, firman Allah tidak menyembunyikan kehendaknya. Ia tersingkap, menjelaskan, menyucikan. Yang dibutuhkan dari kita hari ini adalah kerendahan hati, ketekunan untuk membaca, merenungkan, memahami firman itu dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Bacalah Alkitab Bapak Ibu, mulailah merenungkannya setiap hari,
Dan kalau ada hal yang sulit, tanyakan kepada mentor, kepada gembala, kepada pendeta, atau kepada orang yang bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Ini yang bisa saya bagikan, saya mengajak kita untuk mendeklarasikan iman kita di sesi ini. Mari bersama dengan saya. Aku percaya bahwa firman Allah bukan kabur, tetapi terang yang menyinari jalan hidupku. Aku percaya bahwa firman itu jelas, karena Allah menghendaki umatnya mengerti dan menaatinya. Aku percaya bahwa Yesus adalah penafsir utama kitab suci, dan melaluinya seluruh Alkitab bersaksi dengan utuh dan konsisten. Aku percaya bahwa firman Allah bukan hanya benar, tetapi adalah kebenaran itu sendiri yang menyucikan dan mengubah hidupku. Aku berjanji untuk membaca, merenungkan, dan hidup dalam terang firman yang kudus. Jadi itu tadi deklarasi iman, Bapak Ibu bisa mengucapkan bersama-sama dengan saya. Karena saya percaya perlu kita mengucapkan sebuah deklarasi terhadap kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala berdoa. En onomati to patros kai to hoyo kai ho hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang menyatakan diri dengan jelas. Firman-Mu bukan hanya memberi informasi, tetapi memberi terang dan pengertian. Biarlah firman itu menjadi pusat hidup kami, bukan sekedar bacaan, tapi dasar keputusan kami, kekuatan dalam kelemahan kami, dan penuntun dalam setiap langkah kami. Kuatkan kami agar menjadi umat yang taat kepada kebenaran-Mu yang tidak berubah. Tuntunlah kami ya Roh Kudus setiap kali kami baca Alkitab, sehingga kami mengerti dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Sang Kebenaran dan Sang Firman kami berdoa. Amin.